Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini, SPDI, peserta pelatihan Coding dan KA tahap 1 di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pada hari ini, saya akan melaksanakan real teaching pada mata pelajaran Coding dan KA kelas 5, fase C, materi berpikir algoritma di SD Negeri 023 Tembilahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Selamat pagi. Pagi. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Sama-sama. Warzuqni fahman. Artinya, Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Putri, Wow. Zaidan ada. Ada. Apa kabarnya mereka nih? Si Putri. Sakit ya? Sariawan ya. Putri sakit, Rapli sakit. Baik. Sebelum kita belajar, nah, sekarang berdiri dulu. Ya. Tepuk anak Indonesia hebat. bangun pagi beribadah olahraga, Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Silakan duduk. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang coding dan KA. Sebelumnya kamu sudah mempelajari tentang abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu proses memilih bagian-bagian penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting diabaikan saja. Tujuannya apa? Untuk menyaring informasi, untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar dibutuhkan. Oke. Nah, sekarang Ibu ada beberapa pertanyaan. Lihat gambarnya, ini gambar apa ini? Iya, ada anak bangun tidur. Jika kalian mau berangkat ke sekolah setelah bangun tidur, apakah kalian langsung memakai sepatu? Ya, jadi apa yang kalian lakukan setelah bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur terus? Mandi. Ya, apa lagi? Pakai baju. Pakai berpakaian atau pakai seragam terus? Sarapan, oke. Nah, kenapa kita harus melakukan sesuatu secara berurutan? Biar lebih mudah. Kemudian apa lagi? Tidak rumit. Ya. Oke, supaya pekerjaan menjadi lebih mudah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional selanjutnya, yaitu tentang algoritma. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyaksikan video dan menyimak penjelasan guru serta kegiatan diskusi,
Peserta didik dapat menyusun langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis dengan benar dan logis. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, gimana? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Gimana perlengkapannya? Sudah dikeluarkan alat tulisnya, bukunya? Ya, yang belum keluarkan dulu bukunya, alat tulisnya. Sekarang silakan saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Reni Nuryati. Sekarang kita akan belajar tentang algoritma komputer. Apa itu algoritma? Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah sistematis agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara terbaik, yang disebut dengan algoritma. Tahu nggak sih bahwa algoritma itu berasal dari nama ilmu Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang merupakan penulis buku yang berjudul Al-Jabar wa Muqabalah, artinya buku penyegaran dan pengurangan. Al-Khwarizmi yang dibaca oleh orang Arab menjadi algoritma, kemudian lambat lalu menjadi algoritma, diserap oleh bahasa Indonesia menjadi algoritma. Menurutnya, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan. Pengertian algoritma lainnya menurutnya lebih menyelir adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Seseorang yang lapar tengah malam, kemudian dia menyelesaikan masalahnya dengan memasak mie, merupakan sebuah penerapan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma dalam membuat mie tersebut intinya adalah alat dan bahan dalam membuat mie. Kemudian prosesnya adalah langkah-langkah dalam membuat mie tersebut. Dan output yang dihasilkan adalah mie instan yang siap untuk dimakan. Contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari lainnya adalah ini dia. Ada dua buah gelas, yang satu berisi kopi, yang satu berisi teh. Ayo dipikirkan terlebih dahulu. Kalau perlu, pause dulu video ini. Apa sudah tahu jawabannya? Nah, kurang lebih algoritmanya seperti ini. Ada dua gelas, yaitu teh dan kopi. Kemudian siapkan gelas cadangan. Kita pisahkan saja gelas cadangannya, yaitu gelas teh. Tuangkan gelas yang berisi teh ke dalam gelas cadangan teh. Tuangkan gelas yang berisi kopi ke dalam gelas yang awalnya dipakai teh. Tuangkan isi gelas cadangan teh ke dalam gelas yang awalnya berisi kopi. Sudah selesai bukan? Nah, itulah algoritma untuk menukar isi masing-masing gelas. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri algoritma. Tidak semua urusan penyelesaian masalah yang logis dinamakan algoritma loh. Menurut Donald, algoritma memiliki 5 ciri penting. Yang pertama yaitu finiteness atau keterbatasan. Artinya algoritma harus berakhir setelah mengerjakan 2 langkah proses. Jika suatu langkah tidak memiliki akhir, maka itu bukanlah sebuah algoritma. Yang ketiga adalah input atau masukan. Algoritma harus memiliki 0 atau lebih data masukan. Kemudian yang keempat adalah output atau keluaran. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih hasil keluaran. Dan terakhir adalah efektivitas atau efektivitas. Sebuah algoritma harus efektif. Dah, sudah menonton videonya tadi? Sekarang coba jawab pertanyaan ini ya. Siapa yang masih ingat tadi apa yang dimaksud dengan berpikir algoritma? Nadine, sini maju Nadine. Ya. Apa itu berpikir algoritma? Langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Iya, bagus Nadine. Silahkan kembali ke tempat.
Selanjutnya, mengapa penting bagi kita untuk menggunakan langkah-langkah atau algoritma saat menyelesaikan suatu masalah? Ya, Alsa. Mana Alsa? Dapat menyelesaikan masalah secara teratur dan terhindar dari masalah. Terhindar dari masalah. Ya, terhindar dari kesalahan. Ya, Alsa ya. Ya, tentunya dapat menyelesaikan masalah secara teratur dan menghindari kesalahan. Oke, terima kasih Alsa. Tadi tentang algoritma, ciri-ciri, dan apa manfaatnya dengan kita belajar algoritma, sehingga kita bisa berpikir secara komputasional dalam menyelesaikan suatu masalah dengan urutan-urutan langkah yang sistematis dan memiliki tujuan. Jadi, sebenarnya setiap hari tanpa kita sadari, kita sering melakukan berbagai kegiatan dengan urutan yang sudah pasti. Nah, misalnya saat bersiap ke sekolah tadi ya, yang kita bahas di awal tadi. Nah, urutan-urutan ini disebut dengan algoritma. Jadi, algoritma adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau masalah. Jadi, intinya ada langkah kata kuncinya ya, itu algoritma. Nah, langkah-langkah tadi jika dikerjakan secara acak atau ada yang terlewati, maka hasil akhirnya dapat berbeda atau gagal. Nah, kalau urutan-urutan tadi tidak dilakukan secara runtut, secara sistematis ya. Hal yang sama berlaku pula pada komputer. Komputer bekerja dengan mengikuti langkah-langkah yang ditulis oleh programmer, orang yang memprogram komputer tersebut. Ya. Nah, jika programmer membuat urutan yang salah atau tidak lengkap, maka program yang dijalankan pun dapat mengalami kesalahan atau tidak berjalan dengan baik. Nah, ini ada contoh. Langkah-langkah menggosok gigi. Ini ada bagian yang kosong, ada nomor 1, nomor 3, nomor 5, kosong. Di sebelah kanan ada pilihan jawabannya. Ya. Nah, petunjuknya, tuliskan langkah-langkah yang tersedia di samping dengan tepat agar langkah-langkah menggosok gigi menjadi benar. Siapa yang bisa? Kira-kira nomor 1 itu apa ya? Coba Ahyar. Yuk. Nomor 1 apa? Nomor 1. Yang mana? Yang cocoknya. Dari 3 ini nomor 1 cocoknya di sini apa? Basahi sikat gigi dengan air. Basahi sikat gigi dengan air. Oke. Coba. Oh iya, betul. Bagus Ahyar. Kemudian, setelah basahi sikat gigi dengan air, oleskan pasta gigi secukupnya. 3 kosong nih, apa yang cocok? Coba. Ayo, Askia. Silakan Askia. Yang ketiga itu apa Askia? Nah, yang mana? Berkumur atau gosok gigi? Gosoklah gigi bagian depan, belakang, dan samping selama 2 menit. Iya, coba kita lihat. Iya, betul. Jawaban Askia. Terima kasih Askia. Gosoklah gigi bagian depan, belakang, samping selama 2 menit. Yang keempat, setelah digosok, bersihkan lidah secara perlahan. Yang kelima, ini mudah nih ya. Tinggal 1. Ini sipa. Berkumurlah dengan air matang hingga bersih. Berkumurlah dengan air matang hingga bersih. Ya, terima kasih Sipa. Kemudian yang terakhir, bersihkan sikat gigi dan simpan di tempat yang kering. Oke. Ya, itu dia.
gambarnya. Adakah yang sulit kamu pahami? Bisa dipahami? Oke, sekarang kita ice breaking dulu sebelum kita diskusi kelompok. Ice breakingnya adalah lakukan yang diinstruksikan. Siap? Oke. Tepuk tangan 2 kali. Ayo, ada yang tidak fokus. Ikuti yang diinstruksikan. Ibu ulangi. Jangan lihat ke belakang. Tidak ada yang lihat ke belakang. Tepuk tangan 2 kali. Oke, sudah fokus. Oke. Lompat ke depan 1 kali. Oke. Balik kanan. Gerak. Oke, pokoknya berdasarkan keyakinan kamu saja. Kalau memang balik kanan itu hadapnya ke sana, silahkan ya. Oke. Tetap aja di posisinya. Oke. Silahkan kalau akhir mau hadap situ silahkan. Ini tadi kan ada sana. Oke. Hanif, kamu adanya mana Hanif? Oke, siap. Dah, tetap di posisinya ya. Kemudian tepuk tangan 3 kali. Tidak fokus Ahyar. Kemudian hadap kiri. Gerak. Udah mulai ya. Hadapnya macam-macam ini ya. Hadap kiri. Gerak. Oke. Tetap aja sesuai keyakinanmu ya. Kita tidak tahu nih siapa yang benar, siapa yang salah ini ya. Yang melenceng dari yang diinstruksikan. Oke? Kemudian balik kanan. Gerak. Ucapkan semangat. Iya, tetap di tempatnya, tetap di posisinya. Nah, yang benar adalah yang menghadap ke papan tulis. Yeay, tepuk tangan. Tadi ada yang berbeda-beda kan hasil akhirnya. Kenapa? Kira-kira, kenapa? Hasil akhirnya tuh berbeda-beda. Kenapa? Karena tidak fokus. Apa lagi? Tidak percaya diri. Apa lagi? Karena tidak mengikuti apa yang diinstruksikan. Makanya ini kita akan belajar tentang berpikir algoritma. Sekarang kita akan berdiskusi ya. Kamu Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis dan logis. Nah, siap? Siap ya. Ada yang mendapat langkah kegiatan berangkat ke sekolah? Oke, kelompoknya Zakira. Nah, tugas kamu adalah mengurutkan langkah-langkahnya menjadi suatu kegiatan yang sesuai dengan algoritma atau berurutan ya. Oke. Kemudian ada yang dapat cara mencuci tangan yang benar? Ya. Urutkan langkah-langkahnya menjadi langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Itu gambarnya masih acak. Dah, ditempelkan di kertas karton yang sudah Ibu berikan. Kemudian ada yang mendapatkan langkah-langkah membuat jus jeruk. Ya. Urutkan langkah-langkahnya menjadi urutan yang benar ya. Tempelkan gambarnya. Kemudian berarti kelompok ini mendapatkan langkah membuat jus jambu. Silahkan kamu tempelkan gambarnya dengan urutan yang logis dan sistematis dan tentunya memiliki hasil akhir. Apa itu hasil akhirnya? Sesuai dengan LKPD masing-masing.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika tidak ada, silahkan dikerjakan. Jangan lupa judulnya ditulis ya. Judulnya tulis di atas. Ya, ayo. Nah, bantu nak, saling bekerja sama. Zaidan, bantu Zaidan. Oke, semuanya punya peran ya. Gimana kelompok ini? Sudah? Ada yang susah? Ngerti lah ya caranya ya. Kalian biasa bikin jus di rumah? Gimana? Sudah siap? Sedikit lagi ya. Ini apa kendalanya nih? Apa yang belum? Oh, nulis nama. Oke. Kelompok berapa yang mau maju? Nah, silakan. Silakan. Menjelaskan tentang membuat jus jeruk. Langkah pertama adalah siapkan mesin blender. Langkah kedua, tancapkan mesin dengan stop kontak. Langkah ketiga, siapkan jeruk yang sudah dipotong. Langkah keempat, siapkan air putih dan gula. Langkah kelima, Najwa, perhatikan. putih, jeruk, dan gula ke dalam blender. Nyalakan mesin untuk blender. Perhatikan. Langkah ketujuh, matikan mesin setelah jus jadi. Langkah ke-8, tuangkan jus ke dalam gelas. Langkah ke-9, jus siap disajikan. Oke. Yang cokannya harusnya jangan dicok dulu ya. Nah, siapkan dulu mesinnya, siapkan dulu alat dan bahannya dulu, disiapkan dulu semuanya. Jeruknya, airnya, gulanya. Masukkan dulu, barulah dicolokkan ya kan Sipa? Nah, bagus Sipa, terima kasih itu ya. Kelompok. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3, nanti diperbaiki ya. Silakan kembali ke tempat. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan langkah-langkah ke sekolah. Yang pertama, bangun tidur. Lalu merapikan tempat tidur, mandi dan menyikat gigi, memakai seragam sekolah, sarapan, mengecek perlengkapan sekolah seperti buku dan alat tulis, lalu berangkat ke sekolah. Silakan kelompok 2 ditanggapi. Langkah-langkahnya sudah tepat, bagus. Oke, terima kasih Ahyar tanggapannya. Kelompok lain gimana? Sudah betul nggak nih kelompok 1 mengerjakan langkah-langkahnya? Sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, kelompok 2. Silakan maju. Jadi kami akan mempresentasikan cara mencuci tangan dengan benar. Kelompok 2. 1. Basahi tangan dengan air bersih. 2. Gunakan sabun secukupnya. 3. Gosok kedua telapak tangan. 4. Gosokkan ke sela-sela jari. 5. Bilas tangan dengan air bersih. 6. Keringkan dengan lap. Dah. Alhamdulillah tadi kamu semua sudah menyelesaikan kerja kelompoknya dan sudah berani tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, tadi ada yang membuat jus jambu. Masih ada 1 langkah ya yang tertukar. Kemudian begitu juga dengan langkah membuat jus jeruk ada yang tertukar juga. Dan kelompok
kelompok 2, alhamdulillah sudah bagus urutan-urutannya, sudah benar ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2. Dan untuk kita semua, tepuk tangan. Karena sudah berani. Nah, adakah kesulitan tadi yang kalian temui? Ada enggak? Tak ada. Nih? Oh ya. Nomor 1 kah? Nomor 1, nomor 2. Kami bingung nomor 5 sama nomor 1. Bingung karena gambarnya mirip ya? Ya, gambarnya Ya, mirip. tapi kan keterangannya tadi kan berbeda ya. Ya, akhirnya dapat diselesaikan. Oke, kan kita simpulkan sama-sama ya. Dengan menyusun langkah-langkah secara benar, kamu belajar untuk menjadi lebih teratur, lebih teliti, ya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Sekarang waktunya kuis. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang merupakan contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari? Yang mana? A, B, C, atau D? Sudah siap jawabannya? Oke, kita pindai. Perhatikan ya nomornya, mana yang belum masuk. Satu lagi, nomor berapa? Dah. Oke, kita lihat jawabannya. Tara! Ya, membuat jus dengan langkah-langkah teratur. Lihat nih, siapa pemenang kuis 3 teratas nih. Yang pertama, player 5. Siapa player 5? Maju. Kemudian, player 15. Silakan maju. Terus player 14. Silakan maju. Tepuk tangan untuk Askia, Zakira, dan Nadir. Kita sudah belajar tentang algoritma hari ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang pemrograman dasar. Sekarang Ibu ada tebak-tebakan. Tebak aku siapa? Aku tak bisa bicara. Tapi tiap hari kamu membawaku. Aku penuh isi yang penting buat belajar. Apakah aku? Apa Alsa? Tas. Tas sekolah. Betul semua jawabannya. Baik, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa ya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas siapkan kelas dan pimpin bacaan doa. Sudah siap, tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping, burung yang terbang, tangan ke depan, ikan berenang, guru yang rapi, silakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari kelompok ini.